Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelsia Afranabila Zahra dengan NIM akhir 087 dari kelas 2023B. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial dan pembahasan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas adalah suatu teknik dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur apakah instrumen penelitian, contohnya seperti kuesioner atau tes, benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, uji validitas memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada video kali ini saya menggunakan uji validitas product moment yang bertujuan untuk menguji tingkat kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari responden. Prinsipnya adalah mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total dari jawaban responden. Lalu ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, membandingkan cara nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item soal angka tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka item soal angka tersebut dinyatakan tidak valid. Yang kedua, dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 dan percent correlation bernilai positif, maka item soal angka tersebut dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 dan percent correlation bernilai negatif, maka item soal angka tersebut dinyatakan tidak valid. Dan yang terakhir, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka item soal tersebut dinyatakan tidak valid. Yang kedua, saya akan membahas mengenai uji reliabilitas Alpha-Cronbach. Uji reliabilitas Alpha-Cronbach adalah teknik pengujian yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari suatu instrumen penelitian, seperti kuesioner atau tes. Dengan kata lain, uji ini memastikan apakah suatu instrumen memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Dengan cara pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,60, maka nilai kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Sebaliknya, jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, dari penjelasan uji validitas dan uji reliabilitas tersebut, kita akan lanjut untuk ke tutorial cara menguji uji validitas dan uji reliabilitas. Berikut tutorialnya. Nah, kita lanjut untuk tutorial uji validitas terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempunyai data dari kuesioner saya dengan 10 pernyataan dan total. Lalu responden saya berjumlah 30. Nah, jika kita sudah mempunyai data seperti ini, langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Pada SPSS, langkah pertama yaitu ke bagian variable view. Dan di sini bisa ditulis S1 atau soal 1 atau P1, terserah kalian sesuai dengan total pernyataan kita. Karena total pernyataan saya cuma 10, jadi saya akan menulis soal 1 hingga soal 10. Nah, jika sudah sesuai dengan total pernyataan kita tambahin dengan skor underscore total. Nah, jika sudah sesuai, kita ke bagian desimal dan diubah desimalnya menjadi 0. Jika sudah dirubah semua menjadi 0, lalu ke bagian measure, di sini diganti menjadi scale.
Nah, jika sudah dirubah semua menjadi scale, kita balik lagi ke Excel yang data awal, lalu kita copy, lalu balik ke SPSS, masuk ke data view di bagian sebelah kiri bawah. Nah, di sini kan sudah terganti menjadi soal 1, soal 2 hingga skor total, yaitu kita tinggal paste saja data yang di Excel. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, mari kita uji hasil data ini apakah valid atau enggak. Yang pertama dengan cara klik analyze, lalu pilih correlate, lalu bivariate. Lalu pindahkan semua ini ke kanan. Blok dan pindahkan ke kanan, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Seperti penjelasan di awal, untuk mengetahui apakah pernyataan itu valid atau enggak, bisa dilihat dari skor total di sebelah kanan. Jika nilai R tabel lebih besar daripada skor total, maka dinyatakan pernyataan itu valid. Nah, R tabel di sini untuk 30 responden, yaitu dengan nilai 0,361. Ini untuk R tabel dengan signifikan 5% ya. Nah, kita lihat soal pertama. Soal pertama, nilai percent correlation-nya bernilai 0,506 yang bertanda lebih besar pada 0,61 yang berarti pernyataan ini valid. Dengan cara kedua, kita bisa melihat dengan cara nilai signifikannya. Di sini, nilai signifikannya 0,004. Nah, untuk mengetahui apakah signifikan ini valid, dengan cara melihat di sini, itu harus lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini kan 0,04, maka pernyataan nomor 1 ini valid. Kita lihat ke pernyataan nomor 5. Di sini, percent correlation-nya bernilai 0,194, yaitu kurang dari 0,361, maka ini dinyatakan tidak valid. Seperti itu ya teman-teman. Lalu setelah kita mendapatkan data hasil uji validitas tersebut, di sini punya saya ada 2 yang tidak valid karena di sini soal nomor 9 itu minus 0,114, yang berarti hanya 2 saja yang tidak valid. Nah, ini bisa dihapus atau diganti responden. Jadi di sini saya memilih untuk dihapus saja sehingga ada 8 yang sudah mewakili kevalidan dari pernyataan atau kuesioner saya. Lalu kita lanjut untuk ke uji correlation-nya. Sama seperti tadi, data yang di Excel dipindahkan ke SPSS. Sama, yang pertama variable view ditulis seperti biasa juga, sama seperti tadi. Lalu ke data view. Nah, di sini perbedaannya, yang pertama klik analyze, lalu pilih scale, lalu reliability analysis. Nah, tadi saya jelaskan bahwa yang valid punya saya ada 2, dengan soal nomor 5 dan soal nomor 9. Jadi yang dipindahkan itu hanya yang valid saja. Jadi dipindahkan ke kanan ya. Jadi soal nomor 1 hingga nomor 4, lalu soal nomor 6 hingga nomor 8, dan soal nomor 10. Nah, skor total tidak perlu diikutkan untuk uji reliabilitas kali ini. Lalu klik statistik, lalu pilih scale if item delete, lalu continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul Colbatch alpha-nya, yaitu 675. Tadi dijelaskan bahwa jika nilai Colbatch alpha lebih besar daripada 0,60, maka kuesioner atau angka dinyatakan reliable atau konsisten. Jadi
ini variabel saya termasuk konsisten karena nilainya lebih besar pada 0,60, yaitu 0,675. Dapat disimpulkan bahwa data yang saya punya yaitu valid dan dapat digunakan untuk uji berulang kali dalam kondisi yang sama. Sekian dari video saya kali ini. Jika masih ada yang bingung bisa ditulis di kolom komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.